مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah agar bisa berjumpa disampaikan kepada bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan kita tinggal 2 bulan lagi. Dan 6 bulan setelah Ramadan biasanya mereka berdoa kepada Allah agar kiranya amal yang dikerjakannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Taala. Itu adalah kebiasaan berjalan di tengah-tengah para saleh. Sehingga dari sini persiapan menyambut Ramadan adalah dengan cara berdoa. Sebagian mereka berdoa sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Sebagian mereka mengatakan di dalam doanya Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Rabb, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, wasalli Ramadan, dan sampai Ramadan kepada kami. Sampaikan kami untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan agar dia bisa berjumpa denganku. Wa tasallam minni muqabbala, dan terimalah amal kami. Jadikan amal-amal yang kami kerjakan amal yang ibadah itu diterima. Baik, ini di antara doanya. Sehingga ini adalah bekal pertama menyambut bulan Ramadan. Banyak berdoa mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Karena Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemudian yang kedua di antara persiapan menyambut bulan Ramadan berikutnya adalah dengan mensucikan hati, membenahi diri, mensucikan hati. Karena ini sangat penting sekali bulan Ramadan bertabur kebaikan di sana. Kalau kita kemudian masuk dalam bulan Ramadan dalam kondisi hati kita kotor, kita tidak mampu memaksimalkan ibadah di sana. Di sana orang-orang kemudian memaksimalkan ibadah, membaca Al-Quran, sholat malam, sedekah, kemudian hati kita kotor, akhirnya mengerjakan itu semua rugi, sia-sia. Sehingga di sini di antara hal-hal yang persiapkan pula adalah dengan membenahi diri, mensucikan hati, membersihkan hati ini dari noda-noda penyakit kalbu, mumpung ada waktu untuk melakukannya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya kan Amr bin Qais rahimahullah taala idza dakhala Sya'ban laqa tijaratahu wa tafarraqa li Qur'an. Al-Imam bin Qais kalau masuk bulan Sya'ban, sekarang Rajab, bulan nanti Sya'ban, Amr bin Qais ini ketika dia masuk bulan Sya'ban, dia berada di bulan Sya'ban, maka dia tutup warungnya ditutup, kemudian dia sibuk membaca Al-Qur'anul Karim. Wa kana yaqul, kemudian dia mengatakan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah bagi orang-orang yang membenahi jiwanya, mensucikan hatinya sebelum bulan Ramadan. Itu dilakukan di bulan Sya'ban sudah mulai kemudian rajin ibadah, memperbanyak baca Al-Qur'an dalam rangka membenahi diri agar hati ini bersih sehingga ketika datang bulan Ramadan benar-benar bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan baik. Bagaimana tidak? Di dalam bulan Ramadan lillahi utaqa'u minan nar. Di dalam bulan Ramadan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka kula yaumin, setiap harinya. Setiap harinya ada hamba pilihan yang dibebaskan dari api neraka. Kalau hati kita kotor, kita malas beribadah, bisa jadi besar kemungkinan bukan salah seorang yang dibebaskan dari api neraka tersebut. Belum lagi kemudian dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad minhum du'a ustajabah. Mereka yang dibebaskan dari api neraka memiliki doa-doa mustajab. Bayangkan, dan ini bisa diraih kecuali bagi orang-orang yang memaksimalkan bulan Ramadan dengan ketatan, dengan amal saleh, dan di antara faktor besar seorang hamba itu dia bisa memaksimalkan ibadah, apalagi di bulan-bulan bertabur kebaikan adalah dengan kesucian hati, karena hati ini besar sekali pengaruhnya dalam ketaatan kita kepada Allah Taala. Oleh karenanya ini diantara yang harus kita persiapkan berikutnya. Kemudian yang ketiga, diantara persiapan yang harus kemudian kita siapkan untuk kedatangan bulan Ramadan adalah kesiapan ilmu. Jelas, apalagi bulan Ramadan banyak kewajiban yang harus kemudian kita tunaikan di sana. Banyak ibadah-ibadah yang jangan sampai kita terlewat di sana. Sehingga di sini perlunya untuk kemudian kita membekali dengan ilmu untuk menyambut bulan Ramadan, khususnya ada ibadah puasa di sana. Sehingga hal-hal yang terkait dengan puasa, apalagi wajib ini, maka kita harus mengilmuinya.
Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Umar ibn Abdul Aziz, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, dia beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, maka apa yang dirusaknya itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan apa yang diperbaikinya, dibandingkan dengan manfaat yang diraihnya. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah di atas kejahilan itu lebih besar rusaknya, lebih banyak merusaknya dibandingkan dia mengambil manfaat dari ibadah yang dikerjakannya. Oleh karenanya dari sini maka bekal selanjutnya yang ketiga untuk menyambut bulan Ramadan adalah bekal ilmu, dan dari sinilah kita memulai. Inilah yang akan kemudian kita persiapkan insyaallah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tabaraka wa taala di dalam kitabnya Manhajus Salikin menyebutkan pembahasan tentang kitab Usyam, tentang kitab yang menjelaskan atau bab yang menjelaskan tentang asyam atau as-saum, puasa. Yang pertama, al-aslu fihi, dalil tentang wajibnya puasa yang dimaksud puasa Ramadan adalah, yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan ini adalah kita mengetahui bahwa puasa itu wajib. Taunya wajib dari mana? Mana dalilnya? Maka ini yang pertama, tentang wajibnya puasa Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Baik. Ini adalah firman Allah tabaraka wa taala yang dijadikan dalil oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, puasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sisi pendalilannya bisa disimpulkan wajib itu dari mana? Itu pertanyaannya. Ayatnya tadi, terjemahannya tadi. Sekarang dikatakan bahwasanya puasa Ramadan wajib itu di mana sisi pendalilannya? Kok bisa penyimpulannya begitu itu di redaksi yang mana, di kalimat yang mana yang menekankan bahwa Ramadan puasa wajib hukumnya? Maka pada firman Allah tabaraka wa taala pada kalimat kutiba alaikum. Pada kalimat kutiba alaikum, kalau secara letterlek bahasa Indonesia, kataba itu artinya menulis, fi'il ma'lum. Kalau kutiba artinya dituliskan, alaikum dituliskan bagi kalian. Kalimat kutiba alaikum kalau terjemahan letterlek bahasa Indonesianya, terjemahnya telah dituliskan kepada kalian, atau kalau ingin lebih letterlek lagi, telah dituliskan atas kalian. Para ulama ahli usul mengatakan bahwa kalimat atau bentuk perintah diantaranya dengan redaksi kataba atau kutiba ala. Kalau ada redaksi dalam ayat kata ba'ala, kutiba ala, ini menunjukkan di antara bentuk lafaz redaksi perintah. Karenanya kok bisa disimpulkan perintah wajib puasa dari mana? Dari kalimat kutiba alaikum. Karena di antara bentuk lafaz perintah adalah kalimat ini, kosakata ini. Karena ini perintah, maka wajib hukumnya. Al-amru lil wujub, sebagaimana dalam kaidah usul, perintah menunjukkan akan wajibnya yang diperintahkan tersebut. Maka dari redaksi kutiba alaikum inilah menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya asyam, bahwa yang namanya saumu Ramadan wajib. Itu kesimpulannya. Itu yang pertama dalilnya. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Ini yang disebut dengan rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, di dalam riwayat yang lain. Yang pertama ada 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat shaum Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjil bait, dan kemudian naik haji. Ini adalah rukun Islam. Karena ini adalah rukun Islam yang kalau tidak ada satu saja maka akan runtuh Islam seorang. Maka kalimat rukun Islam ini menunjukkan bahwa 5 yang disebutkan ini wajib hukumnya. Maka dari mana dikatakan wajib? Dari hadis rukun Islam.
Maka jawabannya, makna dari rukun Islam adalah perkara-perkara yang wajib, di mana Islam dibangun di atas itu semua. Maka dari sini berpuasa Ramadan wajib hukumnya. Dan dalil-dalil yang lain yang nanti sambil berjalan kita akan menyebutkannya. Baik, itu diantara dua dalilnya, satu dari Al-Quranul Karim dan satu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mengetahui bahwa ini wajib dari perintah ayat Al-Quran, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis-hadisnya, bukan karena kaum muslimin yang lain puasa saya ikut saja, tidak. Kaum muslimin tidak makan tidak minum saya ikut saja, entah apa ini maksudnya tidak tahu, pokoknya ngikut saja, tidak. Maka harus tahu perintahnya. Maka ini diantara dalil-dalil terkait dengan wajibnya puasa Ramadan. Selesai membahas tentang dalil wajibnya puasa Ramadan. Kemudian diantara berikutnya pula adalah wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin akilin qadirin ala saum. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah tabaraka wa taala masuk menjelaskan tentang syarat puasa. Syarat puasa. Wa yajibu siyamu Ramadan, dan wajib puasa Ramadan ini disebut dengan syarat wajib, tapi kita akan menyatukannya menjadi syarat puasa. Baik syarat wajib puasa ataukah syarat sah puasa, pokoknya syarat puasa. Maka wajib puasa Ramadan ini bagi seorang muslim. Maka syarat puasa yang pertama adalah muslim, seorang muslim. Maknanya kalau ada seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan, sah puasanya. Maknanya kalau ada seorang muslim di dalam bulan Ramadan, maka seorang muslim ini wajib untuk berpuasa Ramadan. Inilah syarat yang pertama, muslim. Maka dari sini kemudian, maka seorang yang kafir bukan seorang muslim, maka dia tidak wajib berpuasa Ramadan. Dan seorang yang kafir kalau di dalam bulan Ramadan kemudian dia berpuasa sebagaimana kaum muslimin yang lain dengan cara yang sama seperti kaum muslimin lakukan, kafir tapi ini, maka puasanya tidak sah. Syarat yang pertama adalah muslim. Kalau ada orang kafir, maka orang kafir puasanya tidak sah kalau dia berpuasa. Dan juga seorang yang kafir tidak wajib berpuasa. Perhatikan kalimat orang kafir tidak wajib berpuasa. Perhatikan kalimat orang kafir tidak wajib berpuasa. Bahwasanya tidak diwajibkan puasa Ramadan bagi orang kafir. Berbeda dengan kalimat yang namanya anak kecil usia 3 tahun pun tidak wajib puasa. Kalimat tidak wajib puasa bagi anak usia 3 tahun berbeda dengan maksud dari kalimat tidak wajib puasa bagi orang kafir. Apa bedanya? Tidak wajib puasa bagi anak usia 3 tahun dalam artian dia tidak berdosa. Dalam artian di akhirat nanti dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban kenapa tidak puasa oleh Allah. Yang pertama. Adapun tidak wajib puasa bagi orang kafir, maknanya maksud dari kalimat tersebut adalah di dunia dia tidak dituntut untuk berpuasa, dia tidak ditekankan untuk berpuasa, tapi di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawabannya kenapa tidak berpuasa. Loh kok bisa di akhirat ditanya kenapa tidak berpuasa? Bukankah tidak wajib? Arti tidak wajib di sini bukan artinya tidak wajib berarti kemudian beres, enak, selesai, lepas dari dosa, tidak. Maknanya bahwa Anda tidak termasuk dalam tuntutan orang-orang yang berpuasa, tidak terkena beban tuntutan berpuasa, itu saja. Adapun di akhirat, maka kalian wahai kufar, kalian tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala dan akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala manakala kalian melalui hari-hari puasa Ramadan dan kalian tidak berpuasa. Kok bisa begitu? Karena mungkin bagi Anda untuk masuk dalam golongan orang-orang yang terkena kewajiban puasa, masuk Islam dulu. Karena mungkin bagi Anda untuk melakukannya di dunia, untuk masuk Islam kemudian terkena kewajiban puasa lalu berpuasa, tapi Anda tidak lakukan, maka Anda tetap akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kenapa tidak berpuasa. Sekalipun di dunia tidak wajib puasa bagi mereka orang-orang kafir, tidak wajib berpuasa dalam artian tidak terkena tuntutan mengerjakan puasa. Karena yang terkena tuntutan berpuasa, mengerjakan puasa hanyalah muslim saja. Itu bedanya kalimat tidak wajib. Bukan berarti loh enak ya orang kafir tidak wajib puasa. Bukan maknanya sebagaimana yang ada dalam benak kita, tapi maknanya dia akan dimintai pertanggungjawabannya dan dia akan tetap disiksa karena sebab dia tidak berpuasa. Karena kalimat tidak wajib berpuasa dalam arti konteks bahwa dia tidak terkena tuntutan beban untuk berpuasa di dunia, tapi di akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian. Baik, ini syarat yang pertama muslim.
Sekarang bagaimana kalau seorang kafir masuk Islam? Sekarang bagaimana kalau orang kafir itu masuk Islam? Yang namanya seorang kafir itu ada dua gambarannya. Yang namanya fikih, ya ini kita ingatkan bahwasanya pembahasan kita, apalagi terkait dengan fikih di sini, yang namanya fikih, ilmu fikih itu sendiri dia bertingkat-tingkat pembahasannya. Pembahasan yang pertama yang namanya fikih itu adalah tasawur masalah. Dia bagaimana cara gambaran-gambaran permasalahannya. Itu tingkat pertama dalam level pijakan pelajar untuk mempelajari ilmu fikih. Fikih dari awal sampai akhir, apa yang menjadi tujuan utamanya? Fikih dari awal sampai akhir, tujuan utama bagi yang baru belajar, yang belum pernah belajar menyelesaikan sampai akhir, tujuan utamanya, tuntutan utamanya, poin utamanya adalah seseorang bisa memahami gambaran-gambaran yang disebutkan. Oh, permasalahan taharah, gambaran wujud realnya kayak gimana, sehingga dia bisa menyelesaikan itu. Oh, kalau ini jawabannya ini, kalau ini jawabannya ini. Begitu pula dengan sholat, begitu pula dengan puasa ini. Itu adalah level pertama, tahap pertama. Cukup memahami gambaran persoalan saja, cukup memahami itu. Kemudian nanti kalau sudah difahami dari awal pembahasan fikih sampai akhirnya, naik ke level berikutnya, yaitu untuk kemudian melihat dalil-dalil yang digunakan. Gambaran yang tadi itu dalilnya bagaimana? Gambaran yang ini dalilnya bagaimana? Kok bisa dikatakan ini berbeda dengan yang itu? Dalilnya apa? Barulah kemudian di tahap berikutnya dia mempelajari tentang dalil-dalil dari apa yang dipelajarinya dari gambaran-gambaran permasalahan itu. Apalagi dalam pembahasan fikih ini, dalil yang dipakai dari Al-Quran dan Sunnah, kalau boleh kita katakan, itu sangat sedikit sekali. Kalau kita kumpulkan permasalahan fikih dari awal sampai akhir dengan berbagai bentuk persoalan di dalamnya, maka dalil-dalil yang berkaitan dengan itu semua, yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, mungkin hanya sekitar 20% atau 10%. Jadi fikih sebanyak itu, dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang jelas gamblang, itu paling hanya 10% atau 20%. Sisanya apa? Qiyas di sana. Sisanya apa? Istihsan di sana. Sisanya apa? Istishab di sana. Sisanya apa? Dan banyak sekali yang lain, karena dalil-dalil banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Oleh karenanya kalau kita melihat setiap permasalahan, dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya sedikit, paling kewajiban puasa. Tapi kalau gambaran-gambaran real wujud yang terjadi di tengah masyarakatnya, nah itu sedikit sekali contoh realnya. Makanya kalau kita kumpulkan masalah fikih ini semuanya dari awal sampai akhirnya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu paling hanya 20 atau 10% saja. Sisanya dalil-dalil yang lain. Sehingga dari sini kita perlu untuk mengetahui awal untuk bisa kita amalkan adalah gambaran fikihnya bagaimana, gambaran realita di tengah lapangannya bagaimana, itu dulu. Kalau sudah nanti baru naik ke berikutnya, sisi pendalilannya bagaimana, kalau sudah naik lagi kemudian perselisihan para ulamanya bagaimana, dan seterusnya. Itu tahapan-tahapannya. Baik, maka syarat yang pertama adalah muslim. Orang kafir terbagi menjadi dua. Orang kafir terbagi menjadi dua. Ada kafir asli, yang memang dari kecil memang dia lahir dalam kondisi kafir, di tengah keluarga yang kafir, dibesarkan dengan keadaan kafir. Dan ada kafir murtad. Ada kafir murtad. Sekarang masalahnya inilah gambaran fikihnya di sini. Masalahnya kalau ada seorang kafir asli, kafir yang memang dibesarkan dalam keluarga kafir, didikan kafir, kemudian dididik dengan kafir. Kemudian misalkan anggaplah seorang yang kafir ini balik usia 10 tahun. Balik usia 10 tahun. Kemudian dia masuk Islam saat usia 20 tahun. Bayangkan ini ada kafir asli, dia balik usia 10 tahun. Dia masuk Islam usia 20 tahun. Masuk Islam di bulan Rajab misalkan, hari ini masuk Islam. Hari ini masuk Islam. Pertanyaannya, Ramadan besok nanti, 2 bulan lagi Ramadan, apakah orang kafir yang baru masuk Islam ini wajib puasa atau tidak? Wajib, kan dia sudah masuk Islam. Karena kan kewajiban puasa bagi orang muslim dan dia sudah masuk Islam bulan ini. Ramadan 2 bulan lagi dia Islam, maka dia wajib puasa. Baik, sekarang permasalahannya, berapa purnama Ramadan dia tinggalkan dalam keadaan kafir saat dia balik sampai masuk Islam? Dia balik usia 10 tahun, dia masuk Islam usia 20 tahun. Kira-kira dari rentang waktu itu berapa Ramadan yang ia lewati? 10 bulan Ramadan ia lewati. Permasalahannya ketika dia masuk Islam, apakah dia wajib mengqadha Ramadan yang dilewatinya dalam keadaan kafir saat dia balik sampai dia masuk Islam ataukah tidak? Ini permasalahannya, ini gambarannya. Orang yang kafir asli, maka dia tidak wajib untuk mengqadha Ramadan yang ditinggalkannya dalam keadaan kafirnya dari awal baliknya.
Sehingga orang yang kafir asli dia tidak perlu untuk mengqadha Ramadan yang dilewatinya dari mulai balik sampai dia masuk Islam. 10 Ramadan yang dilewatinya tidak perlu diqadha. Baik, sampai sini paham? Ini masalah yang pertama. Kemudian sekarang permasalahannya, kalau ada orang kafir, misalkan kita sudah masuk Ramadan, sekarang misalkan siang ini jam sekarang, anggaplah ini adalah Ramadan hari ketiga. Ramadan hari ketiga, 2 Ramadan yang lalu telah kita lewati. Sekarang kalau ada kafir asli masuk Islam di Ramadan yang ketiga, di detik ini, jam ini misalkan, maka pertanyaannya, berarti dia melewati 2 Ramadan tadi, 2 Ramadan yang baru itu, satu hari yang pertama, hari yang kedua, karena dia masuk Islam di hari yang ketiga. Pertanyaannya, Ramadan yang pertama dan yang kedua apakah wajib diqadha atau tidak? Kalau kafir asli dia masih sama jawabannya seperti yang lalu, tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha. Maka Ramadan yang pertama dan Ramadan yang kedua tidak wajib diqadha. Dia masuk di hari yang ketiga. Misalkan hari ini adalah hari ketiga bulan Ramadan, dia masuk Islam. Jam sekarang jam setengah 10, dia sudah masuk Islam. Nah, tatkala dia Islam, apakah dia berpuasa di hari ini atau tidak? Inilah menjadi permasalahan berikutnya. Kalau kafir asli dia masuk Islam di siang hari Ramadan. Kalau seorang kafir asli dia masuk Islam di siang hari Ramadan, maka yang pertama dia tidak wajib untuk berpuasa karena tidak sah. Karena kalau berpuasa harus mulai dari tadi, dari awal subuh itu mulainya, bukan di tengah-tengah, sehingga puasanya tidak sah, sehingga dia tidak boleh puasa dan tidak puasa. Baik, kalau dia tidak puasa, bagaimana yang harus dia lakukan? Apakah tidak berpuasa itu maknanya dia tetap tidak makan dan minum? Apakah boleh baginya untuk makan dan minum karena dia masuk Islamnya di siang hari Ramadan masalahnya? Maka jawabannya untuk kafir asli, maka boleh memilih. Kalau dia ingin, maka silakan dia tidak makan dan minum sampai nanti maghrib. Dia makan dan minum bersama kaum muslimin yang lain karena dia telah menjadi seorang muslim. Tapi kalau dia mau, maka boleh baginya untuk makan dan minum. Yang jelas jangan di hadapan kaum muslimin yang lain. Ini kafir asli. Baik, itu berikutnya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, hari yang ketiga itu, hari di mana dia masuk Islam di siang hari Ramadan, apakah harus diqadha atau tidak? Karena setengah awal hari Ramadan dia masuk dalam keadaan kafir, masih kafir, setengah sisanya sampai maghrib dia sudah sah menjadi seorang muslim. Problemnya hari di mana dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, apakah hari itu harus diganti atau tidak? Maka para ulama mengatakan mereka bersepakat kafir asli yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, maka hari itu tidak perlu diqadha. Dan hari itu tidak berpuasa. Dan hari itu dia boleh memilih ingin makan, ingin minum terserah. Yang penting jangan di hadapan kaum muslimin saja. Ini kafir asli. Maka hari yang ketiga itu dia tidak perlu untuk mengqadhanya. Itu kafir asli. Memang ini perlu ditulis supaya panjang. Baik, ini kafir asli. Selesai permasalahan tentang kafir asli. Inilah fikih namanya. Inilah fikih namanya. Sekarang bagaimana dengan keadaannya kafir murtad? Kafir murtad. Ada seorang muslim sampai usia 20 tahun muslim. Sampai usia 20 tahun muslim. Di usia 20 tahun dia murtad keluar dari Islam. Di usia 20 tahun dia murtad keluar dari Islam. 5 tahun dia murtad keluar dari Islam. Di usia 25 tahun dia masuk Islam lagi. Berarti dia murtad keluar dari Islam 5 tahun. Antara 20 sampai 25 tahun. Kemudian di bulan Rajab ini, sebelum bulan Ramadan, dia masuk Islam. Di usia 25 tahun, sebelum Ramadan di 25 tahun itu dia masuk Islam lagi. Berarti berapa Ramadan yang ia lewat dalam keadaan murtad? 5. Waktu muslimnya rajin, puasa, sholat, yang wajib-wajib rajin. Kemudian tiba-tiba terkena syubhat murtad keluar dari Islam. 20 tahun. Saat murtad keluar dari Islam, ya dia tidak sholat, terkhusus dia tidak puasa. Usia 25 tahun dia masuk Islam lagi. Masalahnya, apakah puasa yang dilaluinya 5 tahun itu antara 20 sampai 25 yang dia lewati dalam keadaan murtad ini kemudian dia harus mengganti atau tidak? Maka para ulama mayoritas ulama mereka mengatakan bahwa khusus kafir murtad maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya dalam keadaan murtadnya. Maka ini, kalau kafir asli tidak wajib mengqadha puasa-puasa yang dilaluinya dalam keadaan kafir. Kalau kafir murtad dia wajib untuk mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkannya dalam keadaan murtadnya. Maka selesai, dia harus mengganti. Sekarang permasalahannya, kalau si kafir murtad ini dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Misalkan dia berada di usia 25 tahun, berarti kan dia wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya selama 5 Ramadan itu.
karena dia melewati 5 Ramadan dalam keadaan murtad. Baik di usia 25 tahun dia masuk Ramadan di hari yang kelima. Di hari yang kelima, di siang hari, hari yang kelima, anggaplah ini adalah hari yang kelima Ramadan. Orang yang murtad ini masuk Islam lagi di bulan Ramadan, hari yang kelima bulan Ramadan. Berarti sebelumnya ada 4 Ramadan yang dia lewati, 4 puasa yang dia lewati. Karena dia sudah masuk bulan Ramadan. Saat ini dia berada di hari yang kelima di bulan Ramadan. Ada 4 hari puasa yang dia lewati dalam keadaan masih murtad. Di hari yang kelima dia sadar, kemudian dia ingin kembali memeluk Islam, dia masuk Islam lagi. Pertanyaannya, 4 hari pertama yang dia lewati di bulan Ramadan itu dalam kondisi murtadnya, apakah wajib diqadha atau tidak? Maka jawabannya sama masih yang sebelumnya, masih wajib diqadha. Karena ini dibangun di atas bahwa kafir murtad wajib untuk mengqadha. Maka 4 yang dilewati dalam keadaan murtad itu, maka dia wajib mengqadha. Nah ini masalahnya. Di hari yang kelima, di siang hari dia masuk Islam. Setengah harinya dalam kondisi masih kafir murtad, setengah harinya dia muslim. Setengah harinya kan dia masih murtad, dia masuk Islam jam sekarang misalkan. Ketika dia masuk Islam, apakah hari itu dia harus wajib puasa atau tidak? Maka para ulama mengatakan kalau kafir murtad itu dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Maka yang pertama adalah dia wajib mengqadha hari tersebut. Pertama, dia wajib mengqadha hari yang kelima itu, dia wajib mengqadha hari tersebut. Kemudian yang kedua, tidak dihitung bahwa dia berpuasa karena tidak sah puasanya, karena dia masuk di puasa saat itu dalam keadaan masih murtad. Dia masuk Islamnya di siang harinya, agak siangnya. Maka yang pertama dia wajib mengqadha puasa tersebut. Yang kedua, kalaupun dia mengatakan saya pengen puasa sajalah, kebetulan waktu tadi awal murtad saya tadi itu saya belum makan dan minum, saya ingin puasa sajalah, maka jawabannya tidak sah puasanya, sehingga dia harus mengqadha. Kemudian kalau tidak berpuasa karena tidak dihitung puasa, karena tidak sah puasanya, apakah dia boleh makan dan minum sebagaimana kafir asli? Jawabannya khusus untuk kafir murtad, dia tidak boleh makan dan minum. Tidak makan dan minum dalam kondisi tidak dihitung puasa, dalam kondisi dia harus mengganti mengqadha hari tersebut. Maka ini bedanya antara kafir asli dengan kafir murtad. Kafir murtad, maka pertama, siang hari Ramadan yang dia masuk Islam di hari tersebut, dia wajib mengqadhanya. Kemudian yang kedua, dia harus tidak makan dan minum. Nanti makan dan minumnya sampai maghrib. Beda dengan kafir asli. Kalau kafir asli, dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, dia tidak perlu mengqadha hari itu. Kemudian yang kedua, adapun kafir asli, dia bebas memilih apakah dia ingin makan dan minum ataukah tidak, terserah. Beda dengan kafir murtad, dia harus mengganti, mengqadha, dan dia tidak boleh makan dan minum sampai nanti hari berbuka. Enak mana, kafir murtad apa kafir asli kalau begitu? Ya dua-duanya tidak enak. Enakan menjadi muslim yang taat supaya tidak ada kodo-kodoan, supaya tidak ada untuk kemudian menahan diri dari semacam itu. Dikatakan puasa tidak puasa juga tidak, tapi harus mengqadha. Baik. Ini syarat yang pertama muslim. Ini syarat yang pertama muslim. Syarat yang kedua adalah baligh. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini, syarat yang kedua adalah baligh. Maknanya adalah kalau anak baligh, anak yang sudah dia masuk dalam usia baligh, dia kemudian berjumpa dengan bulan Ramadan, berada di dalam bulan Ramadan, maka anak yang baligh ini wajib puasa. Kalau anak yang baligh ini dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berdosa. Sekarang seorang anak dikatakan baligh itu bagaimana caranya? Maka seorang anak dikatakan baligh yang pertama dilihat dari cirinya, dari tandanya. Ini cara melihatnya harus sesuai urutan. Kemudian yang kedua nanti berbeda. Yang pertama dilihat cirinya, tandanya. Apa itu ciri dan tandanya? Ciri tanda yang paling mencolok adalah kalau anak lelaki itu keluar air mani atau mimpi basah pada usia minimal 9 tahun. Kalau ada anak laki-laki, dia keluar mani atau mimpi basah pada usia minimal 9 tahun pada perhitungan Hijriah, maka tandanya anak ini telah baligh. Maka kalau ada anak laki-laki usia 8 tahun keluar air mani, mimpi basah keluar air mani, maka dia belum baligh. Karena baligh adalah tanda yang mencolok keluarnya air mani minimal usia 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah. Jadi harus dihitung-hitung. Ini kalau Masehinya usia kita berapa, kalau Hijriahnya usia kita berapa. Ini cara ciri tanda yang paling mencolok pada laki-laki. Adapun pada wanita adalah keluarnya darah haid atau nifas pada usia minimal 9 tahun. Minimal 9 tahun. Sehingga kalau ada anak wanita usia 7 tahun keluar darah haid, cirinya adalah ciri haid, darahnya, teksturnya, sifatnya, warnanya adalah sifat warna darah haid, maka dia tidak dikatakan baligh.
karena dia keluarnya usia 7 tahun. Nanti kalau dia berusia 9 tahun kemudian keluar darah haid, barulah dikatakan bahwa anak ini balik, dia wajib puasa. Ini ciri tanda untuk bisa mengetahui seorang itu balik atau belum. Baik, sekarang masalahnya, usia 9 tahun anak laki-laki tidak juga keluar air mani. Usia 10 tahun ternyata anak wanita tidak keluar darah haid dan nifas. Usia 17 tahun ternyata tidak keluar air mani dan juga tidak darah haid dan nifas. Usia 20 tahun misalkan ini tidak keluar itu semua. Ciri-ciri itu tidak diketahui karena tidak nampak ciri-ciri itu. Apakah kalau begitu berarti tidak wajib puasa? Maka jawabannya, kalau misalkan ciri ini tidak keluar, tidak nampak pada anak laki-laki atau wanita, maka yang dilihat patokannya adalah usia. Selama anak laki-laki dan wanita ini dia berusia 15 tahun berarti dia balik. Pada usia 15 tahun tidak keluar air mani, tidak keluar darah haid dan nifas, maka dia telah balik. Kalau usianya 15 tahun, maka cara untuk mengetahui anak ini balik atau tidak dilihat dari ciri dan tandanya. Keluarnya air mani minimal usia 9 tahun, keluarnya darah haid atau nifas minimal 9 tahun. Kalau ini tidak juga keluar, maka usia yang menjadi patokan seorang itu dikatakan balik atau tidak. Kalau anak itu telah 15 tahun, sekalipun tidak keluar darah haid, sekalipun tidak keluar air mani, maka dia telah balik dan wajib puasa. Wajib puasa Ramadan. Ini balik. Maknanya, kalau seorang anak belum balik, maka dia tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa. Sehingga boleh bagi si anak untuk berpuasa silakan, tidak berpuasa pun silakan. Nah, sekarang kalau anak itu usia 7 tahun, kalau anak itu usia 7 tahun sampai masa baliknya, anak usia 7 sampai masa baliknya, maka inilah yang disebut dengan fase mumayyiz. Fase mumayyiz dimulai minimal 7 tahun hitungan hijriah, baik laki-laki atau wanita. Kalau sudah usia 7 tahun berarti dia namanya mumayyiz. Ini anak mumayyiz. Sampai kapan dia mumayyiz? Sampai kapan berakhirnya masa mumayyiz? Ya sampai dia balik. Tinggal nanti balik lihat cirinya sudah keluar belum. Kalau belum keluar berarti mumayyiznya dari usia 7 tahun sampai 15 tahun. Itu mumayyiz semua. Sehingga kalau anak itu berada di fase mumayyiz, maka puasa tidak wajib baginya. Tapi kalau dia berpuasa sah. Kalau dia berpuasa sah puasanya. Adapun di bawah 7 tahun, maka puasanya seorang anak tidak sah dan juga dia tidak wajib. Sehingga kalau anak masih di bawah 7 tahun, kalau dia berpuasa tidak sah. Kalau anak di bawah 7 tahun, maka dia pun tidak wajib puasa. Kalau anak sudah berusia 7 tahun hijriyah, sekali lagi, karena hijriyah dan masehi ada perbedaan angka, beda setahun mungkin bisa jadi. Kalau anak itu sudah masa fase mumayyiz, kalau dia beribadah, dia sah ibadahnya dan pahalanya mengalir untuk orang tua. Sehingga di sini kemudian dimulailah untuk melatih anak sejak dini. Sekalipun belum wajib mengerjakan ibadah yang wajib, tapi kalau sudah mumayyiz, anak sah mengerjakan ibadah tersebut. Sehingga orang tua yang akan mendapatkan pahalanya. Baik, ini terkait dengan balig dan juga mumayyiz. Sekarang, kalau anak itu balig, misalkan usia 10 tahun, anak balik usia 10 tahun baik lelaki atau wanita, maka apakah bagi si anak ini dia wajib mengqadha puasa? Misalkan dia saat mumayyiz dan saat anak-anak memilih tidak berpuasa, ya tidak berdosa karena memang belum wajib puasa. Misalkan 10 tahun ke bawah berarti ada 10 Ramadan dari bayi, misalkan dari bayi usia 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya sampai 10 tahun. Dia memilih untuk tidak berpuasa, ya tidak mengapa, hanya saja lebih baik dididik. Misalkan dia memilih tidak berpuasa, ketika dia balik, apakah dia wajib mengqadha Ramadan yang dilewatinya tatkala dia hidup di dunia? Maka jawabannya para ulama sepakat tidak wajib mengqadha karena belum ada kewajiban untuk berpuasa, karena dia wajib untuk berpuasa tatkala balik saja. Maka anak yang balik tidak wajib mengqadha Ramadan yang dilewatinya tatkala dia belum balik. Masalahnya ini yang masalah. Kalau seorang anak yang balik awalnya mumayyiz, anak ini masih mumayyiz 9 tahun. Masuk bulan Ramadan dia masih mumayyiz, kan berarti belum wajib puasa. Di hari yang kelima dia balik. Tatkala misalkan tidur siang, dia mimpi basah, berarti resmi dia menjadi balik dan wajib puasa. Ramadan terkena beban kewajiban. Masalahnya ini hari yang kelima, berarti 4 puasa sebelumnya dia lalui dalam keadaan mumayyiz. Apakah dia wajib mengqadha? Tidak, karena dia masih mumayyiz, tidak wajib mengqadha 4 hari puasa yang dilaluinya dalam keadaan mumayyiz. Hari yang kelima adalah hari perpindahan fase dari mumayyiz menjadi balik. Misalkan dia tidur siang, pukul 10 sebelum zuhur dia balik, misalkan keluar air mani, balik.
Berarti setengah siang Ramadan dia lalui dalam keadaan mumayyiz, setengah yang akan datang sampai maghrib dia lalui dalam keadaan balik. Kalau anak ini balik dalam kondisi seperti itu gambarannya, apakah seorang anak ini wajib berpuasa di hari itu ataukah tidak? Maka jawabannya dua. Kalau seorang anak ini awalnya adalah dia sedang berpuasa, maka lanjutkan lebih utama, bukan wajib. Lanjutkan puasa sampai maghrib lebih utama. Kalau dia memilih untuk tidak berpuasa bagaimana? Tidak mengapa tidak berdosa. Kemudian berikutnya, apakah hari perpindahan antara mumayyiz dan baligh itu, hari yang kelima ini nanti harus diqadha? Jawabannya tidak perlu diqadha, karena dia masuk di hari yang kelima dalam keadaan mumayyiz belum wajib. Karena wajibnya itu kan dia setengah Ramadan sampai siang hari sampai maghribnya, sehingga hari yang kelima ini bagi si anak tidak wajib diqadha. Adapun yang kedua, ini kan awalnya puasa. Bagaimana kalau awalnya memang anak tidak berpuasa, sedang tidak berpuasa karena dia mumayyiz, saya tidak berpuasalah misalkan, lemes atau yang lainnya. Ternyata siang hari keluar air maninya atau keluar darah haidnya, sehingga dia kemudian resmi menjadi seorang muslim yang wajib berpuasa. Maka anak yang semacam ini pun sama, dia tidak perlu untuk berpuasa di hari itu karena memang dia mengawali harinya dalam keadaan mumayyiz. Kemudian apakah dia harus menahan diri dari makan dan minum? Tidak juga. Boleh baginya untuk makan dan minum, tapi jangan terlihat oleh kaum muslimin yang lain. Apakah dia mengganti hari itu, hari di mana dia perpindahan fase dari mumayyiz kepada baligh? Jawabannya dia pun tidak perlu untuk menggantinya, mengqadhanya. Dia mulai dihitung wajib yang kalau dia lewati itu maka dia wajib mengqadhanya adalah hari yang ke-6-nya nanti. Hari yang ke-6-nya ini baru 2 syarat. Kira-kira difahami tidak? Kalau ditanya ulangi dari awal, ngerti tidak? Insya Allah. Baik, ini yang balik gini. Jadi muslim ada permasalahan tentang kafir asli, kafir murtad. Balik ada permasalahan ini gimana kalau baliknya itu kemudian di tengah hari Ramadan dan seterusnya. Baik, ini yang kedua. Kemudian syarat yang berikutnya disebutkan oleh Syekh rahimahullah tabaraka taala berakal. Syarat berikutnya adalah berakal. Maknanya adalah kalau seorang yang berakal itu dia masuk bulan Ramadan, maka dia wajib puasa. Maknanya adalah ketika seorang yang berakal ini dia berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya sah, berakal. Maknanya adalah kalau seorang itu tidak berakal atau hilang akalnya, maka dia tidak wajib puasa. Dan kalaupun orang yang tidak berakal, yang hilang akalnya ini berpuasa, tidak sah. Itu begitu. Cuma masalahnya orang yang tidak berakal, orang yang hilang akalnya ini ada banyak bentuknya. Yang pertama adalah gila. Gila tidak berakal. Kalau begitu orang gila tidak wajib puasa. Betul. Kalau begitu, kalau ada orang gila memilih untuk berpuasa, nekat berpuasa, saya pengen puasa, gila ini misalkan, tapi memilih puasa, apakah puasanya sah? Tidak sah puasanya. Sekarang permasalahannya, orang gila sebelum Ramadan normal-normal saja. Awal Ramadan normal-normal saja. Hari yang kedua Ramadan normal saja. Hari yang ketiga Ramadan saat sahur gila. Saat sahur jam 3 pagi gila. Ini hari yang ketiga Ramadan. Hari yang ketiga Ramadan jam 3 pagi gila. Dia gila, masuk waktu subuh dalam keadaan gila, masuk pukul 7 pagi dalam keadaan gila, zuhur di hari yang ketiga dalam keadaan gila, asar di hari yang ketiga Ramadan dalam keadaan gila, sampai Isya baru sembuh dari gilanya. Masalahnya, orang yang gila dengan gambaran seperti tadi itu, orang yang gila dalam keadaan seperti tadi itu, apakah dia wajib mengqadha puasa yang tadi yang dia lewati dalam keadaan gila ataukah tidak? Maka jawabannya adalah orang yang gila dengan bentuk seperti itu, maka dia tidak wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha. Jadi hari itu tidak perlu diganti di hari kemudian. Ini orang yang gila. Kenapa? Karena dia masuk puasa, karena yang namanya ibadah puasa itu kan dimulai dari fajar shadiq nanti. Azan subuh berkumandang, itulah mulai start puasanya. Siapa yang masuk start puasa itu dalam kondisi tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadhanya. Itu pada asalnya begitu, pada asalnya. Sekalipun nanti rincian-rinciannya berbeda-beda. Sehingga orang yang gila ini, orang yang tidak berakal ini, orang yang hilang akalnya yaitu gila ini, ketika dia masuk Ramadan, masuk puasa dalam kondisi gila, masuk puasa dalam kondisi gila, karena gilanya mulai tadi jam 3 pagi tadi.
masuk puasa dalam kondisi gila, kemudian seharian siang hari full puasa dalam kondisi gila, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasa di hari itu. Puasa di hari itu dia tidak wajib mengqadhanya. Ini bagi orang yang gila. Baik. Sekarang gimana kalau gilanya setengah-setengah? Misalkan dia gila dari pukul siang zuhur sampai asar saja gilanya. Dia sahur normal, kemudian masuk puasa normal. Setelah zuhur, setelah sholat zuhur ternyata gila. Sampai asar, setelah asar dia normal lagi. Apakah puasanya batal atau tidak? Karena di tengah-tengah puasanya kemudian ada gila di sana. Jawabannya kalau dalam keadaan seperti ini maka puasanya sah, tidak perlu membatalkan diri. Oh iya tadi sebelum asar saya gila. Kalau begitu sudahlah, kan gila kan ini kan diantara syarat sah dan wajibnya puasa. Sedangkan saya berpuasa sebagiannya dalam keadaan gila. Kalau gitu buka saja. Tidak. Kalau gilanya seperti ini, bukan keseluruhan waktu puasa, maka dia lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasanya. Maka dia lanjutkan puasanya dan puasa tersebut sah dan tidak perlu diqadha. Ini gila. Maka gila gambarannya ada dua. Ada yang gila seharian siang hari Ramadan gila, maka dia tidak wajib puasa. Dan juga dia tidak wajib qadha puasa, tidak perlu. Tapi kalau gilanya setengah, misalkan hanya 1 jam saja atau setengah hari puasa dia gila, setengahnya lagi dalam kondisi normal, maka dia sah puasanya dan tidak perlu mengqadha dan tinggal lanjutkan saja. Jangan malah buka, jangan malah makan, jangan. Maka dia tidak perlu mengqadha dan sah puasanya, lanjutkan puasanya. Ini kalau gilanya setengah. Baik kalau gilanya mulai dari sahur misalkan, zuhur sampai maghrib normal, sama juga, sah puasanya tinggal dilanjutkan saja. Tapi belum sempat sahur, padahal sudah rencana pengen sahur, ngambil piring gila. Disuruh makan tidak mau, kemudian zuhur belum makan, kemarin juga misalkan makannya sedikit misalkan, kemudian dia masuk zuhur, kemudian dia normal lagi. Apa yang harus dilakukan? Sah puasanya, lanjutkan saja sampai maghrib, kemudian dia tidak perlu untuk mengqadha puasanya. Aduh, tapi kan saya waktu pengen ngambil sahur malah gila misalkan. Ya sudahlah, salah sendiri itulah. Memang demikianlah ujiannya, demikian ujiannya. Maka itu gila, dua gambaran dari gila. Di antara bentuk tidak berakal dan hilang akal pula adalah hilang kesadaran atau pingsan. Hilang kesadaran atau pingsan. Di antara bentuk tidak berakal atau hilang akal adalah mabuk. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Orang yang hilang kesadarannya, orang yang pingsan. Orang yang hilang kesadarannya, orang yang pingsan. Atau orang yang dibius misalkan. Sakit dibius. Padahal sebenarnya kalaupun tidak dibius dia masih mampu berpuasa. Tapi dokter mengatakan ini harus dibius ini karena ada salah satu tindakan yang harus dilakukan. Kemudian dibius, tidak sadarkan diri. Atau koma misalkan. Padahal tadi sahur masih normal-normal saja. Kemudian jam 7 tiba-tiba koma misalkan. Hilang kesadarannya. Maka untuk yang seperti ini adalah kalau dia tidak sadarkan diri, kalau dia pingsan seharian siang hari di bulan Ramadan, dimulai dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari, pingsan. Dimulai dari terbitnya subuh atau terbitnya fajar, yaitu azan subuh sampai terbenamnya matahari, tidak sadarkan diri sampai isya. Maka pertama, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah, sekalipun dia sahur, habis sahur pingsan. Sekalipun dia sahur, setelah sahur dia tidak sadarkan diri misalkan. Tidak sadarkan diri, sahurnya jam 4. Misalkan subuhnya jam 5. Setelah sahur sedang enak-enak duduk sebentar. Kemudian dia tidak sadarkan diri. Sampai isya. Apakah puasanya sah saat itu? Maka para ulama mengatakan puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah bagi orang yang seperti ini. Sama seperti orang yang gila juga puasanya tidak sah. Cuma kalau orang yang gila kan dia tidak qadha. Kalau orang ini maka dia wajib mengqadha. Orang yang hilang akalnya, tidak sadarkan diri dalam kondisi seperti ini, dia wajib mengqadha di luar Ramadan nanti. Kalau orang yang gila tidak wajib mengqadha. Enakan gila apa pingsan? Kalau orang yang tidak sadarkan diri bukan karena gila, tidak sadarkan diri, pingsan, dibius atau mabuk, kalau full itu maka puasanya tidak sah, sekalipun dia makan sahur, sekalipun malamnya dia sudah merencanakan meniatkan puasa, puasanya tidak sah dan dia wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha puasa di siang harinya yang dia lewati dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Sekarang masalahnya, kalau setengah hari saja misalkan, tidak sadarkan diri setengah harinya lagi sadar. Dia sahur, dia malam niat puasa, setelah sahur dia pingsan, setelah sahur dia tidak sadarkan diri, kemudian asar bangun.
Bagaimana dengan keadaan orang seperti ini? Maka orang seperti ini dia sah puasanya, lanjutkan puasanya karena sah puasanya. Maka iya tadi saya pingsan ini, kalau begitu batal puasanya. Tidak, sah puasanya, lanjutkan, jangan buka. Maka dia lanjutkan puasanya sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Ini kalau orang tidak sadarkan diri. Apakah kemudian dia wajib mengqadha hari yang dia lewati dalam kondisi setengah hilang akal, setengah sadar? Jawabannya dia tidak wajib mengqadha karena sah puasanya dan dia melanjutkan. Kecuali kalau dia malah memilih buka misalkan karena ketidaktahuan, ya batal itu namanya. Batal. Ini berlaku untuk orang yang tidak sadarkan diri. Ini berlaku untuk orang yang pingsan. Ini berlaku untuk orang yang mabuk. Sekarang bagaimana dengan orang yang tidur? Tidur juga kan hilang akalnya. Cuma kan kalau tidur itu berbeda dengan orang yang pingsan. Orang yang pingsan dibangunkan tidak bangun-bangun juga. Orang yang tidur dibangunkan bangun. Orang yang tidak sadarkan diri, orang yang koma itu kan hilang akalnya. Sebagaimana tidur hilang akalnya, tapi kan berbeda kondisinya. Orang yang koma dibangun-bangunkan tidak bangun-bangun, orang yang tidur dibangunkan bangun. Maka bagaimana kalau misalkan setelah sahur tidur, bangun isya? Setelah sahur tidur misalkan dia bangun isya, apakah puasa sah atau tidak? Apakah dia kemudian mengqadha ataukah tidak? Bagaimana nasib puasanya di hari itu? Maka jawabannya, kalau untuk orang yang tidur sah puasanya. Enak tidur ya berarti. Jadi nanti habis sahur tidur berharap supaya bangunnya isya. Enak. Maka orang yang tidur sah puasanya dan dia tidak perlu mengqadha puasanya. Kalau orang yang tidur seharian ini memang dia meniatkan hari itu puasa. Kalau memang dia sudah merencanakan hari itu untuk berpuasa, setelah sahur dia tidur misalkan, bangun-bangun isya, maka sah puasanya dan dia tidak perlu mengqadha puasanya. Kalau orang tidak sadarkan diri, kalau full begitu tidak sah puasanya dan dia perlu mengqadha. Sekarang kalau tidurnya hanya setengah saja, dia setelah sahur dia tidur, jam zuhur bangun, ya itu jelas dia sah puasanya, dia lanjutkan puasanya. Kalau yang full saja dia sah puasanya, tidak mengqadha, apalagi hanya setengah, maka dia harus lanjutkan puasanya, bukan malah berbuka, tidak. Baik, ini yang berikutnya yaitu berakal. Maka tidak sah dan tidak wajib bagi orang yang tidak berakal, hanya saja rinciannya beda-beda. Tidak berakal atau hilang akal yaitu gila, beda hukumnya. Tidak berakal atau hilang akal, mabuk misalkan, pingsan, tidak sadarkan diri, koma, berbeda hukumnya. Tidak berakal atau hilang akal yaitu tidur, berbeda hukumnya. Inilah yang disebut dengan gambaran fikihnya begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya yang kelima. Yang kelima, di antara syarat berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Manhajus Salikin. Kalau di dalam kitab fikih sih nggak ada penjelasan begitu, susah nyarinya. Karena dia hanya sebutkan berakal Islam begitu. Ya inilah yang tugas kita ini, para pengajar yang mengumpulkan materi-materi begini nih. Lelahnya minta ampun. Kita kumpulan, baca buku ini nggak dapat. Baca buku yang itu cuma dapat sebagian. Baca yang itu tidak dapat lagi. Baca yang itu dapat sepotong. Kalau begini gambarannya bagaimana? Nah itulah perlunya. Makanya enaknya belajar dengan guru itu enak, praktis, simple. Mencari hal yang begituan itu bisa bertahun-tahun itu nyarinya. Coba misalkan cari, kumpulkan semua marojiah, susah nyarinya. Karena di buku-buku dapatnya kok cuma berakal Islam. Ini kok penjelasan tentang kafir yang masuk Islam di siang hari ini dapatnya dari mana? Kalau kafir yang murtad ini begini dapatnya dari mana? Ya itulah tersebar di berbagai kitab-kitab para ulama. Nah inilah makanya di situ faedahnya belajar dengan guru untuk meringkas yang begituan. Karena kalau nyari sendiri capek. Pertama tidak tergambar, yang kedua carinya bagaimana? Itu carinya. Yang kelima syarat berikutnya adalah biru'yati hilalihi. Yang keempat. Qadirin ala saum. Hasan. Baik, yang keempat. Yang keempat syarat berikutnya adalah qadirin ala saum, mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Maka orang yang tidak mampu berpuasa tidak wajib puasa. Orang yang tidak mampu berpuasa tidak wajib puasa. Nah, sekarang orang yang tidak mampu berpuasa itu gambarannya seperti apa? Bagaimana bentuknya? Termasuk orang yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang sakit. Termasuk orang yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang tua renta. Termasuk orang yang tidak mampu berpuasa adalah seorang wanita yang menyusui atau yang hamil plus menyusui. Ini semua masuk dalam kategori nanti tidak mampu berpuasa. Rinciannya beda-beda. Baik, orang yang mampu berpuasa dia wajib berpuasa. Kalau ada orang yang mampu berpuasa tidak berpuasa maka dia berdosa. Gambaran yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit digolongkan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa. Sakit yang bagaimana?
Sakit yang memang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa. Kalau hanya jerawat saja sih ya mampu berpuasa. Kalau hanya sariawan kecil saja sih mampu berpuasa. Kalau hanya tergoles luka di tangan atau di kaki mampu berpuasa. Aduh saya sakit. Oh kalau begitu saya tidak perlu puasalah misalkan. Baik. Ini orang yang sakit. Sakit yang memang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa. Bukan sakit-sakit yang memang dia mampu berpuasa. Kalau sakitnya tidak mempengaruhi keadaan fisiknya untuk berpuasa, yaitu dia wajib berpuasa. Sakit. Anggaplah sakit tidak mampu berpuasa. Sakit ini, sakit yang menjadikan seorang itu kemudian tidak berpuasa itu ada dua bentuknya. Yang tidak mampu berpuasa sakit, tapi sakit yang dimaksud sakit yang memang menyebabkan seorang ini tidak mampu berpuasa. Misalkan demam tinggi, misalkan itulah diare misalkan, sehingga dia harus banyak minum, harus banyak makan dan seterusnya. Yang namanya sakit ada dua gambarannya. Yang namanya sakit ada dua gambarannya. Kan orang sakit tidak berpuasa, tapi konsekuensinya apa? Apakah dia mengqadha ataukah dia bagaimana ataukah dia terbebas dari hutang puasa? Maka sakit yang diharapkan kesembuhannya. Sakit yang diperkirakan orang ini bisa sembuh. Ya memang biasanya kalau demam ya sembuh menurut pandangan kitanya. Ya memang biasanya kalau diare ya sembuh. Maka sakit-sakit model seperti ini, maka cara mengganti puasanya adalah dengan cara mengqadha saja. Orang yang sakit, Ramadan sakit demam tinggi misalkan, pusing, kemudian mual muntah-muntah, dia memilih untuk tidak berpuasa. Ya tidak mengapa, dia tidak berdosa karena dia tidak wajib berpuasa. Dia tidak terkena beban kewajiban berpuasa, tidak wajib puasa. Sekarang cara menggantinya bagaimana? Apa tidak perlu diganti? Orang yang sakit seperti ini yang diharapkan kesembuhannya, yang diperkirakan biasanya idealnya kalau sakit ya sembuh yang seperti ini, maka cara menggantinya adalah dengan cara mengqadha di hari lain nanti di luar Ramadan. Itu caranya. Adapun orang sakit yang parah atau berkepanjangan, orang yang sakitnya parah berkepanjangan, atau orang yang sakit yang kemudian kelihatannya ini tidak ada kemungkinan sembuh, atau orang yang sakit misalkan terkadang dokter sudah memvonis usianya tidak lagi lama, misalkan kan dokter biasanya begitu, misalkan dia tidak mengapa menurut pandangan manusia. Yang model kedua semacam ini, bagaimana cara mengganti puasanya? Kan dia tidak wajib puasa, betul. Dia di bulan Ramadan tidak wajib puasa, betul. Gantinya gimana? Cara menggantinya adalah dengan cara fidyah saja. Fidyah saja. Orang yang seperti ini. Satu hari dilewati full puasa, dia tidak berpuasa dalam kondisi seperti itu, maka dia ingat-ingat, oh ini satu kali, fidyah. Dengan cara memberikan makanan kepada fakir miskin. Anggaplah sederhananya memberikan satu bungkus makanan kepada fakir miskin, sehari satu, bisa dikumpulkan semua, bisa nanti kemudian dipisah-pisah sehari satu atau dikumpulkan semua. Baik, sekarang masalahnya, tapi orang kan tidak tahu takdir Allah. Ternyata orang yang divonis bahwa ini penyakitnya berkepanjangan, orang yang divonis usianya tidak lama lagi, paling hanya sepekan, ternyata sembuh, di luar Ramadan sembuh ini, sedangkan dia sudah fidyah, sedangkan dia sudah bayar fidyah. Apa yang harus dilakukan? Dan sembuhnya dalam kondisi dia mampu mengqadha. Maka orang yang seperti ini, maka dia tidak ada kewajiban apapun, karena dia sudah membayar fidyah. Maka tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya juga, sekalipun dia mampu untuk mengqadhanya. Kenapa? Karena di hari di mana dia tidak berpuasa, kewajiban dia saat itu adalah membayar fidyah. Adapun di luar Ramadan sudah sembuh, sudah tidak ada kaitannya dengan ini. Sehingga ketika sudah sembuh ya sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi. Tidak perlu untuk kemudian mengqadha karena saya baru fidyah saja, atau dia mengulangi lagi misalkan melakukan fidyahnya, tidak. Ini kalau yang gambaran penyakitnya yang kedua. Gambaran yang kedua. Kalau gambaran yang pertama, sakit yang diharapkan sembuh. Ramadan dia sakit 3 hari, tidak berpuasa. Setelah Ramadan dia sembuh, ternyata wafat. Berarti kan dia masih punya hutang puasa 3 hari. Dia sudah merencanakan nanti di Syawal saya ingin menggantinya 3 hari. Ternyata wafat. Ternyata sehat wafat. Apa yang harus dilakukannya? Ya sudah, dia tidak ada kewajiban apapun. Dia tidak terhitung memiliki hutang puasa dan tidak perlu untuk kemudian membayarkan puasanya, baik fidyah ataukah misalkan mengqadhanya. Ini kalau yang sakitnya normal. Baik, demikian. Itu yang pertama. Itu yang sakit. Kemudian yang kedua, di antara yang tidak mampu digolongkan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa adalah tua renta karena faktor usia. Tua renta, ya tidak, bagaimana lagi tidak mampu berpuasa. Baik, kalau tidak mampu berpuasa, apakah kemudian berarti lepas kewajiban?
Dalam kondisi ya sudah tidak ada hutang puasa, jawabannya untuk yang tua renta tetap terhitung ada hutang puasa di sana. Bagaimana cara membayarnya? Oh, dengan cara menggantinya di luar Ramadan. Di Ramadan saja tidak mampu. Bagaimana lagi di luar Ramadan? Maka jawabannya untuk yang tua renta cara membayarnya adalah dengan cara fidyah saja. Kan dia tidak mampu. Kalau di luar Ramadan dia berpuasa, ya lebih baik berpuasa di bulan Ramadan. Maka untuk yang orang yang tua renta, cara menggantinya, cara membayar puasanya adalah dengan cara fidyah saja. Ini yang tua renta, fidyah saja. Kemudian yang ketiga, wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas. Untuk wanita yang haid, wanita haid nifas, belum. Wanita yang hamil dan menyusui, afwan. Wanita yang hamil dan menyusui, karena kita masih cabang pembahasan nomor 4. Wanita yang hamil dan menyusui, baik wanita itu sedang hamil di bulan Ramadan, ataukah wanita itu sedang menyusui di bulan Ramadan, ataukah wanita itu sedang hamil plus menyusui di bulan Ramadan. Ini digolongkan sebagai pembahasan orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Kalau wanita ini memilih untuk tidak berpuasa, wanita yang hamil atau yang menyusui atau yang hamil plus menyusui, dia tidak mampu berpuasa misalkan, dan dia tidak memilih untuk berpuasa, dia memilih untuk tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Bagaimana cara menggantinya? Maka disinilah kemudian pembahasan perselisihan para ulama panjang sekali. Kita ingin menjelaskan secara basicnya dulu supaya tidak bingung. Yang pertama, caranya bisa. Ini yang pertama dulu. Kita tidak menyebutkan satu saja, tidak semuanya. Yang pertama, boleh bagi wanita yang hamil atau yang menyusui atau yang hamil dan menyusui untuk mengqadha saja, silahkan. Untuk mengqadha saja di luar Ramadan nanti, silahkan. Atau yang kedua, dia ingin mengqadha plus bayar fidyah, silakan. Pilih saja, tapi harus sesuai urutan ini. Dia ingin mengqadha saja, silakan. Dia ingin mengqadha plus fidyah, silakan. Karena waktu tidak cukup juga nih. Yang ketiga, dia ingin fidyah saja, silakan. Yang jelas harus diganti salah satu dari 3 cara ini, bukan tidak diganti sama sekali. Pengen diganti salah satu dari 3 cara ini masih dalam konteks koridor dibenarkan. Masih dalam konteks dibenarkan. Silakan dia memilih mana yang lebih mudah. Kalau misalkan saya mampu untuk mengqadhanya, saya pengen qadha saja, silakan. Ada misalkan wanita yang ambil yang hati-hati, daripada lebih baik saya ambil jalan tengah yang hati-hati, qadha plus fidyah. Ada yang ingin mengambil yang gampang saja, misal tidak masalah, kan ini semua adalah pandangan yang muktabar di tengah para ulama. Misalkan saya ingin fidyah saja, silakan. Untuk saat ini untuk basicnya supaya tidak bingung. Karena biasanya nanti nanya persoalan hamil dan menyusui ke alim fulan, jawabannya ini. Nanya lagi ke alim fulan, jawabannya kok beda lagi. Nanya ke yang ini, jawabannya beda lagi. Nanya yang keempat, jawabannya beda lagi, 4-empatnya. Ini yang diamalkan yang mana? Akhirnya bingung. Maka kita katakan tidak keluar atau memilih salah satu dari 3 ini sah. Yang penting jangan sampai tidak diganti sama sekali. Tidak diganti sama sekali. Itu cara mengganti bagi wanita yang hamil dan menyusui. Ini waktunya kurang ya, kita punya 2 pembahasan. Sampai 15 lah atau 20 lah. Insyaallah. Sedikit lagi. Banyak. Karena idealnya pembahasan fikih atau berkaitan dengan Ramadan itu ya 5 atau 7 pertemuan. Cuma kalau misalkan setahun membahas tentang itu ya kadang kurang. Kalau ini kan karena momennya menjelang jadi harus membahas. Cuma kadang waktunya butuh panjang. Baik. Kemudian yang kelima, syarat berikutnya. Syarat yang kelima adalah biru'yati hilalihi au ikmali sya'bana 30 yauman. Syarat berikutnya adalah dengan melihat hilal Ramadan atau dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini syarat yang kelima. Maka syarat wajibnya berpuasa Ramadan dan sahnya ibadah puasa Ramadan yang dikerjakan oleh seorang muslim yang syaratnya tadi terpenuhi adalah kalau sudah masuk Ramadan. Itu. Kalau sudah masuk waktu Ramadan, kalau masih Sya'ban kemudian puasa Ramadan. Loh, kenapa puasa? Puasa Ramadan kan masih Sya'ban. Kecuali kalau misalkan puasa Senin Kamis yang lain cerita. Saya pengen puasa duluan lah, barangkali nanti Ramadannya sibuk, ya tidak sah. Tidak sah. Maka syarat yang kelima adalah memang sudah masuk waktunya. Bagaimana cara mengetahui masuknya waktu Ramadan? Bisa dengan melihat hilal atau bisa dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Pertama, ini tugas pemerintah, kita tinggal ngikut sajalah, sudah. Tidak perlu membahas panjang-panjang khilaf para ulama begini dan lain sebagainya. Ngikut pemerintah saja kapan penentuan Ramadannya. Itu enaknya kita di zaman sekarang. Sebagaimana waktu sholat, tidak perlu capek-capek melihat ini arah bayangan sudah masuk atau belum. Ngikut jadwal yang sudah ada saja, itu praktisnya begitu.
Sehingga kita tidak perlu untuk kemudian memperpanjang permasalahan seperti ini. Untuk kita ambil yang praktisnya saja. Baik, ini yang kelima, sudah masuk bulan Ramadan dengan cara melihat hilalkah atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini tugas pemerintah, kita tinggal ngikut saja apa kata mereka sudah masuk atau belum. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal Syawal, maka berhari rayalah kalian. Fa in ghummi 'alaikum faqduru lahu. Tapi kalau ternyata hilal ini tertutup awan, tertutup mendung dan lain sebagainya, faqduru 'alaihum. Maka kira-kira sajalah. Kalimat kira-kira ini maksudnya bagaimana? Perkirakan saja, hitung saja. Maksudnya wa fi lafdzin, di dalam riwayat yang lain dijelaskan faqduru lahu itu maksudnya apa? Faqduru lahu salasin. Maksudnya sempurnakan, genapkan Sya'bannya menjadi 30 hari. Kalau tertutup awan, tertutup mendung, maka kira-kira sajalah. Hitung sajalah. Hitung saja maksudnya gimana? Kira-kira saja maksudnya gimana? Riwayat yang lain memperjelas maknanya, maksudnya genapkan menjadi 30 hari Sya'bannya. Wa fi lafdzin, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan lagi yang lain, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu maksud dari kira-kira hitung saja. Maksudnya adalah genapkan, sempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari. Kalau hilalnya mendung atau tertutup awan, itu tugas pemerintah yang telah mengirim orang-orang yang adil untuk melihat hilal. Kita tinggal menunggu saja. Dan juga ikuti, berpuasalah sebagaimana kaum muslimin yang lain berpuasa, dan itu lebih utama. Sebagaimana riwayat Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Daruqutni, as-saum yauma tasumun, bahwasanya hari berpuasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Maka ikuti bersama pemerintah, itu lebih selamat. Wal fitru yauma tuftirun, bahwa berhari raya adalah hari di mana kaum muslimin berhari raya. Maka itulah pada asalnya demikian. Di mana apalagi ini merupakan sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk kemudian melaksanakan ibadah, sholat misalkan, kemudian berpuasa, kemudian berhari raya bersama pemerintah. Jangan menyelisih mereka, apalagi mereka telah melakukan upaya yang tidak mudah. Ini berikutnya. Kemudian dikatakan masih cabang dari yang kelima ini disebutkan, tapi kita tidak terlalu memanjangkan masalah ini. Wa yusawu bi ru'yati adlin di hilalihi. Bahwasanya berpuasa dengan melihatnya seorang yang adil, itu hilal. Orang yang adil kalau dia telah melihat hilal maka berpuasa. Sekali lagi ini tugas pemerintah yang mengirim orang-orang yang adil itu untuk kemudian melihat hilal sudah nampak atau belum. Wala yuqbalu fi baqiyati syuhuri ila adlan. Kalau ada satu orang adil yang telah melihat hilal Ramadan, maka telah sah bahwa ini adalah Ramadan. Berbeda halnya dengan bulan-bulan yang lain. Wala yuqbalu fi baqiyati syuhur. Kalau ada satu orang adil, kemudian dia mengatakan, oh ini sudah masuk hilal Syawal, satu orang saja yang melihat, 10 orang yang lain ditugaskan tapi tidak melihat, maka ini tidak diterima. Tapi kalau ada 10 orang yang adil, satu orang saja yang adil, dia melihat hilal Ramadan, diterima, sudah masuk Ramadan. Tapi kalau ada 10 orang yang adil, dia melihat satu saja yang melihat hilal Syawal, tidak diterima. Beda Ramadan dengan bulan yang lain. Maka ini yang tidak diterima. Illa adlan, kecuali 2 orang adil yang melihatnya. Maka kalau bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, dipersyaratkan 2 orang yang adil yang melihat hilal. Kalau hanya satu saja tidak diterima. Khusus Ramadan, 1 orang yang adil yang melihat hilal sudah diterima. Sekali lagi itu bagian pemerintah, tidak perlu kita bondong-bondong ke laut, lihat hilalnya sudah nampak belum. Oh dibagi, wilayah sini ada yang ke Kuningan sekalian kemudian Muncak, kemudian ada yang ke pinggir pantai misalkan, lihat. Oh tidak perlu, tugas pemerintah saja sudah. Kita enak, tinggal kemudian melihat pengumuman saja. Baik, ini syarat yang kelima. Syarat yang keenam, wa yajibu tabyitun niyati lisyamil fard. Dan wajib untuk kemudian berniat di malam hari untuk puasa yang wajib. Wajib berniat di malam hari untuk puasa yang wajib. Wa amman naflu fayajuzu biniyatin minan nahar. Adapun puasa sunnah maka boleh baginya untuk niatnya di siang hari. Maka syarat yang keenam adalah niat. Bagaimana bentuknya? Niat ini wajib bagi puasa Ramadan, wajib untuk dihadirkan. Wajib untuk dihadirkan di malam hari. Kapan waktu dihadirkannya niat? Jawabannya adalah ketika terbenamnya matahari sampai azan subuh berkumandang, itu adalah waktu di mana kita wajib untuk menghadirkan niat.
Harus dihadirkan dengan penuh kesadaran, merencanakan keinginan besok siang saya mau puasa Ramadan. Kalau tidak sah puasanya. Kalau tidak sah puasanya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu niat pengen puasanya di siang hari, misalkan ini subuh misalkan. Subuh dia tidak makan, tidak minum, salat subuh. Kemudian sampai siang dia tidak makan, tidak minum. Tidak ada niatan untuk apa-apa, cuma biasa saja aktivitas pada umumnya. Jam 9 pagi ke dapur, lihat kok tidak ada makanan. Makan apa? Belum masak, iya ini belum beli beras, belum beli ini, repot, sibuk. Ayo sudahlah, mending puasa aja lah. Mumpung dari awal tadi sampai sekarang belum makan dan minum. Ya, niat puasanya baru jam segitu. Jam 9, awalnya tidak ada perencanaan keinginan pengen puasa di hari itu. Maka kalau puasa sunnah sah. Tapi kalau itu berlaku untuk puasa Ramadan tidak sah puasanya. Jadi di malam hari itu harus ada keinginan dengan penuh kesadaran, harus ada planning, harus ada perencanaan di malam itu bahwa besok saya pengen puasa. Kalau tidak ada maka tidak sah puasanya. Maka kalau ada orang yang tidur dari asar sampai jam 8 pagi, malamnya dia lewati, kan dia kan tidur saja. Maka tidak ingin, kemudian tidak dihadirkan keinginan, tidak dihadirkan perencanaan. Rencana pengen puasanya pas asar. Besok saya pengen puasa, tapi pas asar saja. Keinginan munculnya pas asar, kemudian dia tidur. Bangun siang Ramadan, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Maka disinilah pentingnya nanti ketika di malam pertama Ramadan, hadirkan keinginan dengan penuh kesadaran, rencanakan, planningkan, saya pengen berpuasa full Ramadan 1 bulan penuh. Hadirkan rencana, planning, keinginan itu di awal Ramadan. Kemudian nanti tiap malamnya kita perbaharui niat itu. Maksudnya munculkan keinginan bahwa besok siang saya pengen puasa. Jangan hanya dilewati begitu saja tanpa ada planning, perencanaan, keinginan bahwa besok pengen puasa. Tidak sah nanti puasanya. Nah ini dilakukan agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalkan asar tidur, bangun siang. Maka ini yang kemudian menjadikan seorang itu tidak sah puasanya. Karena puasa Ramadan wajib untuk menghadirkan niat, keinginan puasanya itu dihadirkan di malam hari. Yaitu antara terbenamnya matahari sampai kemudian terbitnya fajar, waktu subuh. Baik, sampai di sini dulu insya Allah. Itu adalah syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6 yaitu niat. Syarat yang ke-6 nanti ada 2 lagi yang akan kita sebutkan. Dan juga kita akan lanjutkan nanti. Ini harus membahas tentang pembatal-pembatal, apalagi yang kekinian ini, kontemporer. Kita akan membahasnya insya Allah di pertemuan yang kedua nanti. Karena kedua itu pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan sebelum kita tutup. Dan barangkali ada yang belum difahami, silakan. Terkhusus tentang materi yang disebutkan dulu. Adapun materi-materi yang belum disebutkan, nanti akan ada pembahasannya. Ya, tafadhal. Ya. 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 Mereka pada hari tidak melakukan puasa. Ya. Apa diperbolehkan tidak melakukan puasa? Ya. Tetapi mereka melakukan ibadah-ibadah yang lain. Iya. Misal kadang, Iya. berzikir, sholat, itu segala macam. Apakah ibadah yang dilakukan itu pahalanya semisal orang yang melakukan ibadah puasa? Kalau misalkan maksudnya adalah pahala yang dilakukan yang membaca Al-Quran, apakah semisal atau sama dengan pahala orang yang berpuasa? Jawabannya enggak, karena dia tidak berpuasa. Dia mendapatkan pahala tadarus Al-Qurannya. Cuma dia kerjakan itu di bulan Ramadan, maka itu akan kemudian menjadikan pahalanya besar. Sehingga dia terjadi semacam itu, dia tidak mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa, tidak. Maka dia tidak mendapatkan seperti itu. Tidak mendapatkan seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Dia mendapatkan pahala amalan yang dikerjakannya saja. Amalan yang dikerjakannya saja. Wallahu ta'ala bishawab. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Apakah niat itu? Iya. Iya, baik. Iya, yang niat itu ya pertama 2. Yang pertama di awal malam pertama Ramadan kita niatkan. Maksud niat itu apa? Niat itu adalah keinginan. Kita rencanakan, kita planningkan, saya ingin berpuasa sebulan full. Itu di malam pertama. Itu yang pertama. Jadi kita
hadirkan keinginan untuk berpuasa sebulan full. Kemudian nanti di hari-hari berikutnya, maka kita perbaharui niat. Dengan setiap malam kita pun hadirkan keinginan bahwa besok pagi saya pengen berpuasa. Besok pagi saya pengen berpuasa. Ya, diulang-ulang, diperbaharui bahasa kitanya. Baik, kenapa demikian? Khawatir ada yang kelewat, tidak kemudian tidak hadir keinginan untuk berpuasa di besok pagi, sudah cukup diwakili di yang tadi. Yang pertama, saya pengen rencana berpuasa full. Supaya nanti yang ini pun sekalipun terlewat begitu saja masih sah puasanya. Atau misalkan ada kejadian karena saking capeknya kerja misalkan di bulan Ramadan, asar tidur, bangun jam 8 pagi, masih sah. Karena sebab kita telah niat di awal malam Ramadan untuk satu paket Ramadan. Sebulan full. Begitu. Wallahu ta'ala bishawab. Iya. Iya. Assalamualaikum. Iya. 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 Iya, baik. Pertama, untuk orang yang tua renta, kalau misalkan dia tidak mampu berpuasa dan kalau cara mengganti adalah dengan cara fidyah, maka asalnya cara menggantinya adalah dengan cara fidyah. Kalau misalkan saat itu tidak ada kemampuan untuk menggantinya, maka bagaimana nanti ahli warisnya, nanti bagian ahli warisnya yang memfidyahkan. Kapan ya nanti kalau sudah mampu? Jadi begitu. Jadi misalkan ini orang tua renta, itu dulu awalnya. Kemudian setelah itu kalau misalkan tidak mampu juga misalkan, maka boleh baginya untuk mengkodokannya. Tapi ini pilihan nanti yang paling terakhir. Pilihan paling terakhir, boleh. Tapi jangan di awal, nanti diperkirakan dulu. Diperkirakan dulu. Utama fidyah, karena memang dia harus fidyah. Gitu. Sedangkan waktu panjang. Waktu panjang silahkan, tinggal nanti kita bisa memperkirakan setahun. Biasanya kita ada pemasukan atau kita bisa mengumpulkan, biasanya begitu. Biasanya pasti ada itu nanti, tinggal dikumpulkan saja, dikumpulkan. Dan pasti Allah akan berikan jalan biasanya. Demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Yang jelas sesuatu yang diganti dengan fidyah maka dengan fidyah, tidak dengan yang lain. Di sini ada pertanyaan sebentar. Saya izin bertanya, jika ibu hamil atau menyusui selama 2 tahun tidak berpuasa Ramadan, berarti meninggalkan puasa selama 60 hari. Betul. Misalkan khawatir tidak mampu mengqadha puasa selama 60 hari, apakah boleh membayar fidyah? Boleh, karena tadi pilihannya yang penting dibayar salah satu dari 3 itu. Yang penting jangan sampai tidak sama sekali. Atau boleh ke 30 hari membayar fidyah, 30 hari mengqadha? Boleh juga, silakan. Ini kita bicara bolehnya dulu. Kalau yang lebih utama nantilah ada pembahasannya. Kita bicara bolehnya dulu ya untuk saat ini. Boleh, silakan, yang penting dibayar itu saja dulu. Pengen setengah dibayar qadha, pengen setengah fidyah, silakan. Mohon penjelasannya. Boleh tadi. Yang jelas dibayar sudah. Jangan tidak sama sekali. Sekalipun beberapa ulama kontemporer mereka melihat dari sisi maqasid, melihat dari sisi maslahat dan mudarat. Kalau misalkan si wanita ini memang sering hamil, misalkan, apalagi misalkan punya planning kita harus memiliki banyak anak, misalkan ini. Apa yang harus dilakukan? Lebih utama bagi wanita ini untuk fidyah saja, tidak perlu qadha, tidak ada kesempatan nantinya. Tapi kalau misalkan biasa-biasa saja, tidak ada planning untuk seperti itu, maka lebih utama untuk mengqadha plus fidyah kalau misalkan mampu. Demikian, itu ya begitu. Yang penting bayar sajalah. Yang penting bayar. Ingin fidyah saja silakan, tapi yang lebih utama mulai dari qadha dulu. Qadha dulu kalau mampu, kalau perhitungannya mampu silakan. Kalau misalkan kita inginnya yang lain, qadha plus fidyah silakan. Pengen 50-50 silakan, yang penting dibayar semua itu dan diingat-ingat harinya. Kemudian juga misalkan pengen fidyahnya saja bagaimana? Silakan pun, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Namun yang jelas tidak berpuasa karena sebab hamil dan menyusui. Jangan karena sebab haid dan nifas kemudian dibeginikan juga, beda lagi nanti urusannya. Sehingga kita harus punya daftar, saya tidak berpuasa sebabnya apa ini? Oh, haid nifas, tulis ini tidak puasa karena sebab haid nifas. Oh, ini sebabnya apa ini? Karena hamil menyusui. Oh, ini sebabnya apa ini? Karena sakit. Harus dicontreng, jangan dipukul rata semua karena konsekuensinya beda-beda. Demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita cukup. Insyaallah semoga nanti bisa kita lanjutkan pada pembahasan yang lainnya. Diingatkan nanti kita sampai syarat yang ke-6, ada 2 syarat lagi yang akan kita sebutkan dan juga detailnya dan juga permasalahan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.